Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat semua ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 untuk kelas 2 SD. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal itu terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Informasi apa yang kami peroleh dari isi teks di atas? WC umum yang kotor, sampah harus dibersihkan sehingga wangi dan pengunjung nyaman dalam menggunakannya. Itu adalah informasi yang diperoleh. Ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Nah, ini contoh yang tidak bersih WC-nya ya. Bisa kalian lihat ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? WC umum yang kotor. Bagaimana ciri-ciri WC umum kotor? Nah, itu kan banyak sampah ya kan, berserakan ya kan, saluran air tersumbat tuh, sedikit tergenang airnya tersumbat ya, terdapat genangan air. Nah, ini kan di lantai banyak genangan air, kondisinya kumuh, bau dan berlumut. Nah, ya kan, berlumut ini pasti bau kalau kondisi seperti ini. Ayo menulis. Coba tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar sebelumnya. Ungkapkan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Ciri-ciri WC umum yang kotor. WC umum banyak yang kotor karena pengunjung tidak peduli dengan lingkungan. WC umum menjadi kotor karena banyak sampah dibuang sembarangan. Ada sampah tisu toilet, sampah plastik, dan sampah botol bekas. Sampah membuat saluran air menjadi tersumbat. Air pun tergenang dan membuat lumut tumbuh. Air yang tergenang menimbulkan bau busuk. Air tergenang juga menjadi sarang nyamuk dan bakteri. WC yang kotor juga jarang disiram. Bekas buang air dibiarkan begitu saja, sehingga banyak lalat berterbangan. WC yang kumuh membuat pengunjung bisa tertular penyakit. Oleh karena itu, WC umum harus dijaga dan dirawat kebersihannya. Coba bacakan hasil laporan yang telah kamu tulis dengan nyaring. Ayo mengerti. Ayo mengamati. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun, cair lantai, dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Amati gambar berikut. Ini sabun batang bisa dibuat bermacam-macam ya nak ya. Ini mulai dari gambar bunga, ini boneka, dan ini gambar ikan, kura-kura, dan ini bahkan ada gambar mobilan. Tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batangan? Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat hiasan dari sabun batangan. Alat dan bahan: pensil, pahat, ukir, atau pisau. Bisa menggunakan cutter juga bisa ya. 3. Sabun, ya kan, sabun batangan tadi. Cara membuatnya: 1. Sediakan sabun batangan terlebih dahulu. 2. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Seperti yang kalian ingin membuat apa, nah itu dibuat dulu gambar dan modelnya.
Ketiga, ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang digunakan. Silakan kalian memulainya ya. Mulai dari dengan pahat ukirnya atau pisau ya kan. Jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir sehingga menyerupai model aslinya. Jadi dihalusin ya, supaya kelihatan lebih bagus. Hiasan selesai dan siap dipajang. Ayo berkreasi. Buatlah hiasan dari bahan sabun batangan. Dengarkan petunjuk gurumu sebelum membuatnya. Ayo mengamati. Amati kembali gambar sabun di bawah ini. Contohnya ini. Ini bentuk apa? Balok. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut. Nah, mulai ini ya. Mulai yang balok yang kondisi tiduran sampai berdiri. Bisa disusun menjadi pola-pola tertentu ya. Ini secara teratur ya nak ya. Mulai dari yang model seperti ini balik lagi, seperti ini lagi, balik lagi, seperti ini lagi. Ayo berlatih. Ya kan, tentukanlah bangun ruang selanjutnya mengikuti pola yang berikutnya. Contoh, ini adalah contoh yang saya buatkan. Titik-titik ini adalah untuk apa? Untuk melanjutkan dari pola-pola sebelumnya, bukan dari yang tidur berdiri 2, tidur 1, berdiri 2, tidur 1. Pasti lanjutannya yang berdiri 2 sama seperti ini. Yang kedua, mulai dari tiduran 2, 1 berdiri, tiduran 2, 1 berdiri. Nah, selanjutnya yang titik ini adalah untuk melengkapi. Jadi, tiduran dan yang model berdiri. Yang ketiga, 3 yang berdiri, 1 tiduran, 3 lagi yang berdiri dan 1 yang model tiduran. Nah, seperti ini ya. Titik-titik ini adalah untuk yang melengkapinya juga. Yang keempat, mulai dari tiduran 2, berdiri 2, tiduran 2, dan berdiri. Ini berdiri 2 lah ya. Ini berdiri 2. Nah, yang benar selanjutnya itu adalah yang seperti ini ya. Yang berdiri dari tiduran 2, berdiri 2, tiduran 2 dan berdiri 2. Yang terakhir nomor 5 dari mulai 3. Yang tiduran 1 berdiri, balik lagi ke 3, 1 berdiri dan ini 1 dan bisa diteruskan untuk gambar selanjutnya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk menjelaskan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.